Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salah satu penjara terkejam di sepanjang sejarah manusia adalah memenjarakan pikiran yang cerdas di dalam jasad yang pemalas. Salah satu penjara terkejam sepanjang sejarah manusia yaitu memenjarakan pikiran yang sehat di balik tubuh yang malas. Mendahulukan istirahat sebelum lelah. Mendahulukan menyerah sebelum bangkit kembali. Seorang pejuang bukanlah dia yang tidak pernah gagal. Tapi seorang pejuang adalah dia yang mungkin saja pernah gagal 100 kali. Namun ia bangkit untuk ke-1000 kalinya. Saudara-saudaraku jamaah sekalian, harus kita pegang di dalam jiwa kita ini bahwasanya kita adalah seorang laki-laki, seorang pejuang, bukanlah seorang yang lemah. Sebab cita-cita yang ingin kita capai bukanlah cita-cita yang sangat kecil, bukanlah cita-cita tentang duniawi, bukanlah cita-cita tentang pangkat, jabatan, atau dijadikan sebagai orang yang ternama, disebut namanya, dikenal di mana-mana, didengar pembicaraannya. Bukan keinginan kita itu jamaah sekalian, tapi keinginan kita adalah melangkahkan kaki kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita harapkan dan itulah yang kita tanamkan di dalam jiwa-jiwa kita. Sebab itu yang akan menguatkan tekad yang berada di dalam diri kita ini. Jadikanlah tekad itu seperti api. Semakin hari, semakin waktu, maka dia akan semakin membesar. Bukan semakin meredup dan mati. Pegang itu jamaah sekalian. Sebab cita-cita kita adalah menginginkan keridhaan Allah. Kita menginginkan, kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin jauh darinya. Sebab jauh dari Allah adalah suatu kesempitan di dalam dada yang membuat kita akan tersiksa. Bukan saja di dunia, bahkan kita akan tersiksa di akhirat. Inilah cita-cita kita. Inilah cita-cita kita. Jangan biarkan rasa malas menjajah diri kita. Kita adalah seorang pejuang dan kita adalah seorang laki-laki. Kita adalah seorang pejuang dan kita adalah seorang laki-laki. Waktu modal utama yang Allah berikan kepada kita. Suatu modal utama yang Allah berikan kepada kita. Modal yang sangat besar untuk kita pakai di dalam ketaatan kepada Allah. Modal yang sangat besar untuk kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Modal yang sangat besar yang kita gunakan untuk bisa lebih mendekat dan terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah waktu. Dan rasa malas adalah salah satu rintangan yang harus kita lewati. Ada 2 poin penting yang perlu kita ketahui untuk melawan rasa malas. Ada 2 poin penting yang perlu kita ketahui untuk melawan rasa malas. Yang pertama, bersegera. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka. Bersegeralah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Di saat kita mengingat untuk membaca Al-Quran, segera membaca Al-Quran. Di saat kita mengingat untuk sholat, segera sholat. Di saat kita mengingat bahwasanya di dalam jiwa kita, di dalam batin kita, di dalam hati kita ada noda-noda yang tidak baik, yang buruk, yang tidak membuatnya ikhlas atau tidak membuatnya semakin dekat kepada Allah, maka segera untuk berdoa kepada Allah dan bersihkan hati itu dengan sesegera mungkin. Bersegeralah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Kemudian yang kedua, meyakini dan mengetahui bahwasanya waktu itu sangat penting. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Kita lihat bahwasanya Allah bersumpah dari salah satu makhluknya yang menunjukkan bahwasanya masa, waktu itu adalah sangat penting bagi kita. Masa, waktu adalah sangat penting. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya manusia itu berada di dalam kerugian. Siapa itu? Adalah orang yang tidak beramal soleh. Yang tidak beramal soleh, yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia adalah orang yang merugi. Kata seorang penyair Arab, al-waktu kas-saif. Waktu itu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memotongnya, maka dia yang akan memotongmu. Jika engkau tidak mematikannya, maka dia yang akan mematikanmu. Jika engkau tidak mempergunakan waktu itu, maka waktu itu yang akan mempergunakanmu dan akan memperalatmu. Dan orang yang digunakan oleh waktunya, diperalat oleh waktunya, maka buahnya adalah penyesalan. Sedangkan orang yang memanfaatkan waktunya di dalam ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan, ma la ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala uzunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga saking indahnya, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di dalam benak, di dalam hati siapapun. Itulah kenikmatan surga. Mungkin kita pernah melihat kenikmatan di sekitar kita, tapi itu bisa dilihat dengan mata. Mungkin kita pernah melihat kenikmatan, kita dengar diceritakan sama teman kita, atau kita lihat berita bahwasanya di tempat ini ada sesuatu yang sangat indah, begini dan begini, tapi itu masih bisa didengar oleh telinga. Surga tidak pernah terdengar oleh telinga saking indahnya. Artinya kalau ada keindahan yang indah yang pernah kita dengar, keindahan, kemewahan yang pernah kita lihat, artinya semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, cita-cita kita adalah surga Allah dan modal utama kita adalah waktu. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.